Oke, selamat siang. Selamat datang untuk para peserta webinar hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Webinar Let's Go to the Movies, Knowing Your Audience, Insight to Strategy. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Mutia sebagai host webinar hari ini. Izinkan sebelum saya memulai webinarnya, saya akan membacakan sedikit rules untuk webinar hari ini. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu peserta tidak menyalakan atau mengaktifkan kamera. Yang kedua, dimohon untuk peserta yang ingin bertanya, kami akan persilahkan nanti di sesi Q&A setelah pemaparan materi oleh speakers kita hari ini. Yang ketiga, materi dan recording webinar hari ini akan kami share setelah Bapak Ibu sekalian nanti diminta untuk mengisi form feedback event hari ini yang akan linknya saya sematkan di room chat pada akhir pemaparan materi. Oke, langsung saja hari ini kita akan bahas apa sih? Hari ini sesuai dengan poster-poster yang sudah tertera nih, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu film atau movie. People actually go to watch the movie sometimes to feel something or to escape from reality, katanya. Langsung saja. Hari ini kita akan mendengarkan langsung pembawaan materi dari para speakers kita yang sangat luar biasa dan sudah expert di bidangnya. Untuk pemateri pertama ada Mas Wiranata Jiwo selaku CX Director dari Dataset Sonar. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh Mas Rio Gauri selaku Head Insight of Dataset Sonar. Dan akan dilanjutkan lagi oleh Mas Alvano Andaru selaku Senior Insight of Dataset Sonar. Baik, untuk para speakers, the stage is yours. Silahkan Mas Wira. Terima kasih Mutia atau biasa dipanggil Mute gitu. Selamat siang menuju sore untuk para partisipan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di hari Kamis yang gloomy ini, yang hujan, yang ada petir di daerah Jakarta ya gitu. Moodnya udah pakai pengen tidur aja sambil nonton Netflix seperti itu kan. Terima kasih udah menyempatkan untuk hadir. Saya Wira, saya selaku Customer Experience Director dari Dataset Sonar. Untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai movies ya sebenarnya ya gitu. Cuma topik mengenai movies itu nantinya akan dibahas oleh dua kolega saya, itu adalah Bapak Rio dan Bapak Alvano. Sebelumnya saya akan membahas dulu, mungkin ada beberapa dari teman-teman partisipan yang belum mengetahui dataset sonar itu apa sih sebenarnya, seperti itu ya. Nah, saya tidak akan memberikan presentasi yang boring dan detail seperti itu, tapi saya akan mulai dengan sedikit storytelling. So, dataset sonar itu sendiri kalau kita lihat dari namanya, dataset itu berarti kan dalam bahasa Inggris itu adalah sets of data, kumpulan-kumpulan data. Lalu ada sonar di situ. Yang sonar itu artinya adalah kita bisa melihat dari radar seperti itu ya. So, dari namanya saja sudah mengimplikasikan dataset sonar itu sebenarnya adalah radar yang mampu menangkap berbagai data seperti itu. Nah, lebih jelasnya sebenarnya seperti ini. Kita ini saat ini kan sudah memasuki di era transformasi digital gitu. Bahkan beberapa generasi sebelumnya bilang bahwa generasi milenial ke atas itu minyaknya itu bukan lagi oilnya itu bukan lagi minyak tapi adalah data. Yang mana mungkin sebelum-sebelumnya data itu exclusively hanya ada di media-media yang berbentuk printed, yang juga atau berbentuk TV atau radio, terbatas seperti itu. Sementara di era digital, di transformasi digital, platform online itu sudah banyak sekali mulai berkembang, dari seperti sosial media, kanal berita pun yang tadinya dari berbentuk offline itu sudah menjadi online seperti yang kita lihat setiap hari melalui gadget kita seperti itu ya. Nah, menariknya data-data yang tadinya pun ada di media-media tradisional yang kita sebut seperti itu tuh sudah mulai hijrah ke media digital dan jumlahnya itu sudah mulai sangat banyak sekali. Let's say misalnya di sosial media saja percakapan-percakapan itu tuh sudah mulai banyak di berbagai kanal sosial media, di media online pun itu sudah ada berbagai kolom komentar dan lain sebagainya. Nah, dataset sonar itu memberikan solusi untuk para penggunanya untuk menarik data-data tersebut dan mengorganisasikan atau mengelompokkan data-data tersebut menjadi data yang bisa dicerna, yang bisa dilihat, dibaca, dan dijadikan basis data untuk para penggunanya. Seperti itu. Nah, bisa dibilang
dataset Sonar itu bisa disebut sebagai media intelligence seperti itu ya. Nah, media intelligence itu sebenarnya apa sih gitu? Media intelligence itu seperti yang saya bilang tadi, kami mampu mengekstrak data percakapan-percakapan yang terjadi secara real time di platform-platform online dan mengubahnya menjadi metrik yang dapat memecahkan pertanyaan-pertanyaan atau tantangan bisnis customer seperti itu. Nah, platform dari mana aja? Ada dari sosial media, ada dari digital, ada dari tradisional, dan era transformasi digital ini masih berlanjut. Emerging platform itu masih bermunculan. Seperti terakhir kita punya TikTok lagi, gitu kan? Yang tadinya itu sosmed itu berbasis gambar, berbasis teks, sekarang berbasis video singkat seperti itu ya. Itu kita juga bisa menarik data dari sana. Nah, data-data yang ditarik ini pun bukan data-data yang bersifat pribadi ya, tapi data-data yang bersifat publik, sehingga dataset Sonar tidak menarik atau tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Hasil next, Mutia. Oke, ini media intelligence udah. Nah, mungkin saya bisa langsung saja, dataset Sonar itu sebenarnya menawarkan servis apa saja. Sebelum kita masuk ya ke slide-nya Mas Rio dan Mas Alvano. Next, Mutia. Oke, nah dataset Sonar ini sebenarnya kami adalah integrated platform. Seperti itu, di mana produk-produk dan jasa kami ini sebenarnya kami bisa menyediakan kepada para customer untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini di platform-platform online terkait dengan brand dari customer itu sendiri. Let's say misalnya saya adalah produser sebuah film misalnya, sebut saja nama ya, seperti KKN Desa Penari misalnya yang sempat happening beberapa bulan belakangan. Sebagai produser dari KKN Desa Penari, saya pengen tahu antusiasme ketika saya sudah memperlihatkan trailer dari KKN Desa Penari itu, feedbacknya seberapa banyak sih gitu. Sentimennya seberapa bagus atau seberapa jelek, dan rata-rata yang memberikan feedback itu mereka itu dari kalangan mana sih? Milenial kah, Gen Z kah? Atau bisa dilihat juga dari kalangan apakah mereka itu mungkin bisa dibilang menengah atau menengah ke atas atau menengah ke bawah, seperti itu. Dan dari data-data tersebut yang what's happening itu, kita juga bisa mengekstraksi data tersebut untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Apa sih yang membuat orang itu begitu antusias dengan KKN Desa Penari misalnya, seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Oh, ternyata mereka antusias karena selama ini mereka sudah membaca mengenai thread di Twitternya. Jadi KKN Desa Penari itu kan sebelumnya muncul dari thread Twitter ya, utas-utas di Twitter seperti itu. Nah, mereka sebenarnya membicarakannya itu mereka berharap bahwa semoga filmnya ini tidak melenceng jauh dari imajinasi mereka ketika mereka membaca utas-utas di Twitter. Seperti itu. Nah, why it's happening itu kita bisa menyebutnya sebagai insight report. Jadi selain platform yang kita berikan kepada customers untuk digunakan sebagai tools untuk melihat data-data tersebut, kami juga memiliki divisi konsultansi Insight Report. Ini yang dipimpin oleh Mas Rio Gauri di sini. Di mana konsultansi ini kami bisa memberikan data-data kepada customer seperti yang customer inginkan. Seperti misalnya KKN Desa Penari ketika rilis di periode tertentu, dia rilisnya bersamaan dengan film genre yang sama itu apa saja. Misalnya ada 3 film horor lainnya, berarti total ada 4 film horor. Ketika dari 4 total film horor itu kira-kira mana yang engagement-nya paling baik dan kenapa. Nah, itu kami juga bisa memberikan data tersebut. Fungsinya apa? Agar dari customer atau dari pemilik brand dapat mengetahui what should we do next dari data-data tersebut. On what should we do next-nya itu pun juga bisa kita bantu untuk konsultansinya. Lagi-lagi timnya Mas Rio di sini. Kita menyebutnya adalah konsultan EVO atau yang biasa disebut sebagai experience, value, dan offer. Jadi misalnya kira-kira dari KKN Desa Penari itu mereka akan menawarkan experience seperti apa sih? Gitu, dan apakah diperbincangkan di sosial media mengenai experience-nya itu? Atau kira-kira offer dalam bentuk misalnya mereka ada giveaway, atau ada kuis-kuis dan lain sebagainya sehingga mengundang engagement di beberapa platform online seperti itu, dan value-nya itu seperti apa. Nah, mungkin untuk EVO sendiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Rio. Intinya seperti itu jasa-jasa yang ditawarkan oleh dataset Sonar, tapi hari ini kita temanya bukan tentang dataset Sonar, tapi mengenai on why we should go to the movies. Seperti itu, di mana nanti akan dijelaskan oleh Mas Rio di slide selanjutnya. Begitu dari saya, silakan Mas Rio.
Terima kasih Mas Ano. Halo, selamat siang semua. Saya Rio. Saya in charge sebagai Head of Insight di Dataset Sonar. Nah, tadi seperti yang udah sempat dimention ya oleh Mas Wira, oleh Mbak Mutia juga. Jadi hari ini kita mau mengupas sedikit sebetulnya ya. Kalau kita berbicara mengenai percakapan netizen atau audiens terkait film yang ada di sosmed, itu ada apa aja sih percakapannya gitu ya. Terus bagaimana data-data ini nantinya bisa membantu teman-teman mungkin, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu yang merupakan praktisi di industri movie atau entertainment. Nah, dari data-data ini mudah-mudahan bisa dapat insight ya atau pencerahan untuk mungkin ke depannya strategi akan seperti apa, kurang lebih kayak begitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai film, ternyata percakapannya itu nggak jauh-jauh dari yang pertama platformnya itu apa aja. Mungkin bisa di next slide-nya. Iya. Nah, ternyata kalau misalnya kita ngomongin film di sosmed, ternyata ini ada antusiasme yang tinggi sekali dari netizen kita, terutama mungkin sebulan terakhir ini untuk pergi ke bioskop. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat bahwa orang ternyata itu banyak yang memperbincangkan film-film yang ada di bioskop selama sebulan terakhir ini dibandingkan dengan apa yang ada di streaming platform. Jadi orang mulai banyak tuh yang ngomongin KKN Desa Penari, ngomongin Mencuri Raden Saleh ya, film-film baru-baru ini ada Pengabdi Setan 2, ada Top Gun Maverick, dan lain sebagainya. Bahkan dari percakapan ini juga muncul percakapan-percakapan yang udah ngomongin cast-nya, ngomongin tentang ceritanya, storyline-nya, terus tanya kapan, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat bahwa sudah ada pergeseran dari audiens di sosial media terkait ketertarikan mereka untuk menonton film, di mana udah pada balik kembali ke bioskop ya. Dan saya juga yakin mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua juga sekarang udah mulai nonton lagi nih di bioskop. Udah mulai beli popcorn lagi gitu ya. Udah mulai pakai MTX lagi mungkin, udah download apps XS1 atau CGV lagi gitu ya. Dan ternyata yang banyak diperbincangkan itu adalah film-film yang sifatnya film-film lokal. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Next. Nah, jadi fase kembali ke normal sebelum COVID ini ditandai dengan banyaknya percakapan netizen mengenai film-film Indonesia. Kita bisa lihat di sini ya bahwa di sini kita mencoba menggambarkan antara percakapan di streaming platform versus percakapan di teater atau bioskop. Ternyata banyak yang bioskop dan banyak orang yang memperbincangkan film-film Mencuri Raden Saleh. Nah, di orang untuk engage dengan kontennya, ngomongin filmnya. Itu kalau kita berbicara dari sisi sinema. Nah, bergeser ke streaming platform, ternyata juga ada percakapan yang cukup hype mengenai streaming platform baru namanya adalah Prime Video. Nah, kalau kita lihat, ini ternyata di-trigger oleh conversation dari salah satu selebgram yang cukup terkenal, namanya adalah Jerome Pauline. Jadi di sini dia nge-share ya foto dengan Iqbal gitu ya, dan dia juga mention mention netizen untuk cari tahu mengenai Prime Video, untuk raise awareness terhadap brandnya juga. Jadi ini menarik sekali gitu ya, bahwa ternyata kalau udah ngomongin movie tuh orang-orang tuh bisa punya favoritisme tersendiri gitu ya. Yang streaming ngomongin streaming, yang film juga ngomongin film, kurang lebih seperti itu keadaannya. Next slide. Nah, tadi saya sudah sempat mention bahwa antusiasme netizen terhadap film Indonesia, film lokal itu tinggi banget. Ya, apalagi sekarang memang banyak film lokal yang dirilis. Bahkan sampai akhir tahun, saya barusan lihat beritanya akan ada beberapa film lokal lain yang akan rilis. Memang banyaknya dari genre horor ya, kalau kita lihat sekarang. Cuma ini menandakan bahwa orang tuh udah pengen film lokal bangkit lagi. Pengen nonton film lokal gitu ya. Kalau kita lihat di bioskop sendiri, bahkan perbincangan atau conversation netizen terkait film barat nggak banyak. Ini memang di-trigger oleh ya tadi film lokal makin banyak, dan juga dari dari sinema, dari bioskop sendiri juga gencar promonya. Jadi mereka banyak merilis trailer, banyak perbincangan atau interview dengan artis-artisnya juga, dengan sutradaranya bahkan gitu ya, men-trigger orang, ini film apa sih? Menariknya tuh seberapa hype sih sampai harus nonton? Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari streaming platform, kita bergeser sedikit, memang ternyata banyak netizen yang menaruh atensi pada film-film barat.
Nah, ini mungkin bisa dipicu karena memang film-film barat yang mereka sukai ini banyak kan ada serial yang mungkin memang tidak ada di bioskop gitu ya. Atau mungkin juga ada beberapa orang yang pengen bernostalgia. Misal di Netflix ada film-film Die Hard misalnya. Atau di Disney Hotstar ada film Titanic, mungkin orang juga pengen nostalgia. Nonton film-film lama, atau bahkan juga serial barat yang terbaru ya. Di samping tentunya juga ada antusiasme terhadap orang yang nonton anime, drama, dan film-film lainnya yang mungkin kategorinya lebih kecil ya dibanding apa yang kita paparkan di sini. Next. Ya, kalau kita lihat dari sisi brand, antara brand bioskop sama streaming, sudah dipastikan kalau kita ngomongin brand bioskop, ini memang gede percakapan dari Cinema XS1 ya, karena dia adalah retailer sinema terbesar di Indonesia. Sudah pasti kalau misalnya mereka merilis trailer, mereka merilis konten promo, meme, interview, udah pasti orang masih engage dengan konten-kontennya Cinema XS1. Nah, yang menarik yang tentang Prime Video, ya tadi saya sebutkan di awal ya, dia engage dengan Jerome Pauline gitu ya, nggak tanggung-tanggung. Makanya secara percakapan, secara engagement orang terhadap kontennya, dia berada di paling atas dibandingkan dengan Netflix, HBO Go, Video maupun Disney Plus. Karena strateginya cukup menarik gitu ya. Dia tahu netizen, orang-orang muda tuh cenderung engage dengan influencer atau dengan public figure yang mungkin punya prestasi bagus, physically good looking ya, dia punya something yang memang bisa bikin orang tertarik buat lihat kontennya dia. Makanya Prime Video ini secara engagement interaksinya besar sekali. Orang langsung ngomongin, orang langsung engage dengan kontennya Jerome juga gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik nih buat mungkin teman-teman ya, Bapak Ibu semua, bahwa ternyata pemilihan influencer atau mungkin media yang kita pakai itu juga berpengaruh terhadap keinginan orang untuk ngelihat konten kita, untuk engage juga dengan konten kita, terutama dalam ini adalah konten-konten sinema. Next. Ya, tadi sudah saya sempat mention di awal bahwa Mencuri Raden Saleh itu interaksi orang terhadap filmnya, terhadap konten-konten yang dibagikan terhadap film ini besar banget. Bahkan mengalahkan Miracle in Cell Number 7, yang kita juga sempat tahu ya, itu filmnya cukup hype karena diadaptasi dari drama Korea. Orang juga udah banyak nonton dan bilang filmnya touchy ya, menyentuh karena alur ceritanya sangat bagus. Saya Patah juga sempat tinggi karena ada Nicholas Saputra dan ada Tatum gitu ya. Cuma ternyata memang kalau kita lihat secara proporsi, netizen cenderung engage sama Iqbal ternyata ya. Dan mungkin artis muda lainnya juga bermain di sana. Dan juga ini promosi juga cukup kencang gitu ya. Terus Pengabdi Setan 2 sempat hype juga karena sudah nggak ada di bioskop ya, mungkin udah mulai berkurang percakapannya gitu ya. Nah, kalau dari sisi streaming, ada beberapa movie yang menarik di mata netizen berdasarkan data yang kami himpun. Yang pertama adalah Rings of Power, ada Spy x Family, ada Soul Vibe ya untuk drama Korea, ada Jujutsu Kaisen, ada House of Dragon. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dengan tingginya atensi audiens kita terhadap film lokal, ini menandakan bahwa adanya keinginan untuk mereka untuk engage terus dengan film-film lokal. Mungkin tidak harus film bioskop gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya memang ada film pendek, ada short movie yang memang lokal banget, atau mungkin ada kompetisi film lokal ya, kayak kita punya LA Indie Fest dan segala macam, mereka juga bisa engage dengan film-filmnya. Jadi harapan bangsa kita sendiri terhadap film lokal itu juga semakin tinggi, dan harapan di ke depan juga bisa lebih banyak di-provide ya, film-film lokal yang berkualitas tentunya. Nah, di slide selanjutnya akan ada paparan yang menarik lagi, karena ini kita akan membahas dari sisi seperti apa sih jenis konten-konten dari sisi bioskop maupun streaming platform yang memang disukai oleh audiens dan kenapa alasannya. Dan kemampuan kita dalam mengulas sebuah film ya, dalam artian tadi udah sempat dibahas sedikit sama Siura mengenai seperti apa sih persepsi audiensnya, itu juga bisa kita lakukan. Nah, di slide selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Mas Alvan. Silakan, Mas Alvan. Oke, terima kasih banyak Mas Rio. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alvano. Saya sebagai Senior Insight di tim Dataset Sonar. Tadi Mas Wira sudah memaparkan sedikit mengenai apa itu Dataset Sonar, dan Mas Rio juga sudah menjabarkan mengenai apa sih yang lagi terjadi di dunia perfilman dan juga streaming di Indonesia selama sebulan ke belakang. Kita lihat bahwa ada popularitas dari film lokal yang tinggi, terus kemudian streaming platform baru seperti Prime Video yang ternyata cukup engage di mata audiens. Nah, sekarang kita pengen gali lagi lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi di seputaran sosial media konten terkait industri perfilman dan juga streaming platform.
Kita mulai dulu dari sinema, di mana sebenarnya sinema ini memang yang namanya cast atau pemeran dari suatu film itu memang jadi salah satu aset yang penting untuk menarik audiens menonton film tersebut. Tapi sebenarnya ada sisi lain yang bisa kita lihat sebenarnya. Pertama apa? Di era sosial media saat ini, di mana orang-orang doing everything di sosial media, mereka saling memberikan informasi mengenai apa yang mereka lakukan di sosial media. Sebenarnya para pemeran ini, para artis ini, mereka sebenarnya punya sosial media aset yang cukup besar gitu loh. Dan keterlibatan mereka di film itu sebenarnya menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki oleh produser-produser film untuk mempromosikan film-film mereka dan mendapatkan atensi yang cukup besar dari audiens. Nah, kalau kita lihat memang konten-konten yang ada kaitannya dengan film itu tidak jauh dari official foto, kemudian ada teaser trailer atau mungkin behind the scene content. Tapi sebenarnya yang menjadi catatan penting itu adalah yang bisa kita lihat ketiga tipikal konten tersebut dan penggunaan dari sosial media aset para artis-artis tersebut itu sebenarnya bisa meningkatkan percakapan secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat atau yang bisa dibilang sebagai instant buzz di sini. Nah, menarik untuk kita melihat bahwa sebenarnya artis-artis ini memiliki sosial media aset yang kuat dan juga memiliki sosial media presence yang kuat gitu loh sebelumnya. Konten-konten pribadi mereka yang sering mereka share memang sudah banyak disukai oleh audiens, dan ketika mereka mempromosikan karya mereka, project di mana mereka terlibat, maka secara otomatis audiens pun bakalan penasaran sebenarnya mereka bakalan berpenampilan seperti apa, acting mereka seperti apa, dan filmnya juga seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sinema sendiri kita bisa melihat bahwa pemanfaatan dari para cast ini sebagai social media asset itu sebenarnya sangat-sangat menguntungkan dan juga sangat bermanfaat ketika mereka ingin mengumpulkan percakapan yang cukup besar dari audiens dan juga mendapatkan atensi yang besar dari audiens. Barulah dari situ audiens akan secara organik berkomentar atau memberikan pendapat pribadi mereka mengenai film-film yang mereka lihat dari informasi yang mereka dapat dari akun-akun sosial media si para pemeran ini. Sekarang kita move ke streaming platform. Boleh di next? Nah, justru hal berbeda sebenarnya terjadi di streaming platform. Kalau misalnya sinema banyak mengandalkan pemeran, banyak mengandalkan konten-konten yang ada kaitannya dengan produksi dari film tersebut, ini berbeda halnya dengan streaming platform gitu. Di mana konten-konten yang dirilis memang cukup eksklusif. Ini bicara konten, maksudnya konten serial atau film yang ada di streaming platform tersebut ya. Tapi mereka mempunyai formula tersendiri untuk tetap engage dengan audiens mereka. Mungkin kalau kita lihat konten-konten yang tipikalnya teaser atau konten-konten yang tipikalnya trailer itu mungkin bisa dibilang konten-konten yang cukup umum. Tapi gimana caranya untuk menjaga audiens mereka tetap engage dengan brand mereka dan juga tetap betah mantengin streaming platform mereka. Nah, makanya mereka cukup banyak berkreasi dengan berbagai bentukan konten di sini. Sebagai contoh, di sebelah kiri mungkin teman-teman bisa lihat ada konten yang bentukannya memes dari Netflix ID, di mana mereka mengambil salah satu potongan scene dari drama, kemudian mereka kaitkan dengan situasi yang cukup relevan yang sering dihadapi oleh audiens mereka. Terus kemudian konten kedua dari Disney Plus, di mana secara tidak langsung sebenarnya dia sedang mempromosikan serial She-Hulk yang eksklusif di Disney Plus. Tapi di sini dia mengemas itu semua dengan bentukan konten yang menarik, di mana dia memberikan tips tetap bersinar di usia 30-an ala She-Hulk. Sebenarnya orang-orang bakalan nggak ngeh gitu loh, bahwa mereka mempromosikan She-Hulk, tapi orang-orang bisa tertarik dengan konten ini karena mereka menawarkan tips tetap bersinar di usia 30-an. Bukan tidak mungkin audiens-audiens yang mungkin milenial ya, yang mungkin sekarang umurnya 30-an, jadi tertarik nih, wah ada tips apa nih dari Disney Plus Hotstar. Nah, ini adalah salah satu upaya brand untuk tetap relevan di mata audiens mereka. Dan gimana caranya brand tetap tap in dengan tren-tren yang memang lagi banyak diperbincangkan. Itu itu dua contoh yang bisa kita gali lebih dalam. Kemudian contoh yang ketiga adalah fenomena dari Prime Video yang menggunakan
KOL Jerome Pauline di sini. Nah, Prime Video yang bisa dibilang pelaku baru di industri streaming, terutama di Indonesia, mereka cukup berani untuk keluar jalur sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak berusaha menjadi brand-brand yang sudah cukup eksis di Indonesia seperti Disney Plus atau Netflix gitu loh. Di sini mereka kerjasama dengan Jerome Pauline, dan Jerome Pauline di sini mempromosikan series Rings of Power yang ada di Prime Video. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi konten nggak ada kaitannya gitu loh. Bahkan terkesan nggak nyambung antara promo Rings of Power dengan foto yang dia post gitu loh. Dia foto bareng sama Iqbal, tapi di captionnya dia mengajak orang-orang untuk mencoba Prime Video dan menonton Rings of Power. Tapi sebenarnya apa yang dimanfaatkan oleh Prime Video di sini adalah exposure yang tinggi yang dimiliki dari akun si Jerome Pauline itu sendiri. Nah, itulah yang dimanfaatkan supaya audiens itu tertarik untuk at least setidaknya melihat Prime Video itu apa, platform apa, dan Rings of Power itu apa. Dan mungkin dengan begitu orang-orang jadi interest gitu. Oh, ternyata Prime Video ini punya konten-konten yang menarik ya, yang nggak kalah dengan brand-brand lain gitu loh. Nah, metode-metode ini yang diterapkan oleh brand ini tentu saja tidak hanya terpaku pada industri perfilman saja. Dan hal-hal seperti ini tentunya bisa diterapkan oleh brand-brand lainnya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin beberapa kali sering melihat contoh misalnya akun dinas pajak gitu kan di Twitter yang memang cukup fun gitu loh, dan beberapa kali menjadi viral karena jawaban-jawaban terkait keluhan-keluhan audiens gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya bisa dilakukan oleh brand apapun industrinya untuk menjaga relevansinya dengan audiens saat ini, dan untuk tetap tetap engage dengan audiensnya, dan audiensnya sendiri merasa bahwa brand tersebut sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas sedikit mengenai salah satu contoh dari film yang kita coba analisa lagi lebih dalam, terutama dari segi persepsi audiens terkait filmnya. Boleh next? Nah, ini adalah salah satu hasil analisa mendasar yang tim Sonar lakukan terkait salah satu film yang tengah hype saat ini, yaitu Raden Saleh. Di sini kita coba melihat dari segi kategori percakapan yang ada, dan kita coba jadi beberapa sentimen terhadap film tersebut. Karena pastinya yang namanya film, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Tapi sebenarnya untuk menggali lebih dalam lagi, kita bisa tahu sukanya di mana. Mereka tidak suka, kata-kata yang sering mereka gunakan itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu tugas dari tim Insight untuk menyebarkan itu ke klien, sehingga klien paham gitu loh. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan dari produk mereka, dan apa yang harus dilakukan ke depannya supaya hal tersebut bisa lebih baik lagi. Kita ambil contoh dari Mencuri Raden Saleh, di mana secara sentimen positif ada dua hal yang cukup banyak diperbincangkan. Pertama dari segi cerita dan juga dari segi pemeran. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya pemilihan pemeran yang bisa dibilang all-star kali ya, all-star di mana ada Iqbal, ada Angga Yunanda, ada Rahel Amanda, kemudian ada beberapa cast lain, itu menjadi salah satu faktor kenapa orang-orang akhirnya memutuskan untuk menonton Mencuri Raden Saleh. Tapi selain tersebut, ternyata juga orang-orang cukup suka dengan ceritanya, gitu loh. Mereka suka dengan ceritanya yang cukup menghibur, ceritanya yang memiliki plot twist di akhir, gitu loh. Dan itu juga membuat orang-orang lain yang melihat tweet mereka itu menjadi penasaran nonton filmnya. Tapi tentunya, ketika orang-orang suka, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Nah, ternyata hasil analisa kita melihat bahwa ada beberapa kategori utama di mana orang-orang memberikan sentimen negatif terkait film tersebut. Pertama, visual. Kita melihat bahwa beberapa komentar dari audiens agak sedikit mengkritik mengenai product placement yang ada di film tersebut. Jadi itu mungkin agak sedikit mengganggu jalannya cerita gitu loh, agak memaksakan. Kemudian yang kedua juga ada juga orang yang sebenarnya tidak kurang suka dengan pemeran dari film tersebut gitu loh, karena mungkin dari segi acting mereka merasa bahwa acting yang ditampilkan kurang bagus,
Selain itu juga dari segi pendalaman karakter juga mungkin tidak terlalu kelihatan gitu kata audiens. Tapi sebenarnya yang bisa kita pelajari dari sini, kalau misalnya kita berada dalam posisi production house yang menjual Raden Saleh, ketika orang misalnya let's say dalam periode tertentu kita melihat oh ternyata banyak percakapan negatif mengenai visual dari Mencuri Raden Saleh, di mana orang-orang agak sedikit terganggu dengan product placement yang ada di situ misalkan. Nanti ke depannya itu bisa jadi pembelajaran atau learning bahwa kedepannya kita harus lebih kreatif lagi dalam melakukan product placement dari film-film kita yang nantinya bakal diproduksi. Insight mendalam yang tidak mungkin bisa kita lihat kan kalau kita hanya mengandalkan angka di situ. Disinilah tugasnya dari tim Insight untuk menganalisa lebih dalam lagi kira-kira dan kekuatan yang sebenarnya bisa diperbaiki brand itu brand yang boleh next. Nah, dari pemaparan Mas Rio mengenai tren, kemudian Mas Wira juga mengenai dataset Sonar, sebenarnya ada 3 langkah utama yang biasanya dilakukan oleh brand ketika mereka berhadapan dengan data maupun insight. Pertama kita lihat dari tren. Kita melihat di sini bahwa tren local movies atau film Indonesia itu tengah naik daun, terutama pasca COVID, di mana pada saat COVID memang bioskop tutup, industri perfilman turun, dan orang-orang lebih cenderung memilih streaming platform sebagai alternatif hiburan. Nah, learning apa yang sebenarnya kita bisa lihat di situ? Pertama, kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang di luar industri film, kita mempunyai opportunities untuk tap in ke beberapa film yang sebenarnya akan diproduksi, misalkan, atau misalnya tengah diproduksi, atau mungkin kita bisa kerjasama dengan artis-artis yang memang sedang ramai diperbincangkan karena film baru mereka. Itu menjadi salah satu learning yang bisa kita pelajari dari hasil data dan insight yang sudah kita lihat tadi, misalnya. Nah, kemudian dari langkah-langkah tersebut, action-nya itu seperti apa sih? Bentukan kontennya itu seperti apa? Nah, kreatif seperti apa sih sebenarnya kira-kira engage dengan audiens gitu loh. Apakah kita mau meniru apa yang dilakukan oleh sinema platform misalkan? Kita merilis teaser, tapi menyisipkan misalnya product placement di teaser tersebut. Atau kita doing something yang sebenarnya seperti stream platform, dibikin memes, kita bikin semacam konten-konten yang fun gitu kan, di mana konten-konten tersebut tap in ke film-film yang memang tengah banyak digandrungi, tapi kita mengemas itu semua menjadi konten yang engage orang supaya nyobain produk kita. Nah, itu sebenarnya salah satu yang bisa kita dapat ketika kita melihat data, ketika kita menganalisa insight, dan ketika kita mempelajari sebenarnya learning apa yang bisa kita ambil dari data tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Mas Wira, Mas Rio juga untuk penjelasannya. Saya kembalikan lagi ke Mutia. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Wah, senang sekali ya kita sudah mendengarkan semua materi dari ketiga speakers kita hari ini. Sangat luar biasa pemaparan materinya. Kita beranjak ke sesi selanjutnya, sesi yang menarik yaitu sesi Q&A. Untuk saat ini saya persilahkan bagi Ibu peserta webinar yang ingin bertanya bisa cantumkan pertanyaannya di room chat. Mungkin pertanyaannya bisa nanti kita tujukan ke Mas Wira atau ingin membahas tadi tentang insight yang sudah disampaikan dengan Ciamik oleh Mas Rio dan juga Mas Ano. Saya silakan peserta webinar.
Baik, sudah masuk pertanyaan dari Bapak Radityo Prabowo. Prediktif ini yang lebih terkait ke consumer behavior. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu peserta lainnya untuk bertanya, boleh langsung dibantu jawab ya untuk pertanyaan dari Pak Radityo oleh Mas Wira, boleh dibantu? Boleh. Sebenarnya pertanyaan ini akan dijawab nanti oleh dua dari tim Insight. Kalau pertanyaannya apakah data sensor ada fitur predictive intelligence dan jika ada seperti apa fungsinya? Saat ini kami memang belum ada yang benar-benar khusus untuk fitur predictive intelligence. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ano dan oleh Mas Rio gitu bahwa tim Insight itu ada sebenarnya untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang saat ini terjadi yang ada di platform kita saat ini seperti itu. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Rio atau Mas Ano mengenai predictive intelligence. Hanya saja untuk dataset Sonar sendiri kita itu kan mengambil data itu berdasarkan berbagai platform ya. Let's say misalnya untuk di sosial media kita mengambil data berdasarkan hashtag, account atau keyword. Seperti itu. Nah, data-data yang dikumpulkan ini sebenarnya dapat kita kelompokkan menjadi beberapa seperti sentimen, seperti misalnya ada di situ ada gender identity, atau misalnya di situ juga misalnya ada top word. Jadi dari data-data ini misalnya ada sentimen positif, netral atau negatif. Let's say positifnya itu sebenarnya apa untuk industri ini yang paling sering dibicarakan. Nah, dari top word cloud ini, data-data ini sebenarnya bisa diolah oleh user atau oleh dari tim insight kita juga untuk mengembangkan apa yang disebut tadi sebagai predictive intelligence. Kira-kira dari behavior data-data yang muncul ini, kira-kira ke depannya industri ini harus ngapain atau brand ini harus ngapain. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin Mas Arnold, Mas Rio ada yang mau tambahkan? Ya, mungkin nambahin sedikit dari Mas Wira ya. Iya, jadi kalau untuk fitur yang memang bisa predik kira-kira dengan merefleksikan keadaan sekarang di ke depan tuh akan kayak gimana behaviornya ya. Itu memang kita belum ada fitur seperti itu. Jadi memang kalau apa yang bisa kita provide saat ini adalah memang ya apakah ada berdasarkan memang data yang sudah kita olah. Kira-kira nih behavior seperti ini. Nah, nanti opportunity in the future-nya mungkin bisa ini. Cuma apakah itu akan kejadian di di depan atau gimana, kita memang belum bisa seperti itu ya. Jadi memang untuk kapasitas kita lebih ke ngasih opportunity aja, apa yang bisa dilakukan berdasarkan behavior atau kondisi yang ada sekarang. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau dari Mas Ano ada tambahan. Dari aku untuk pertanyaan tadi udah cukup. Kali nambahin lagi boleh, Mas Rio? Sonar platform sendiri saat ini kita kan terus mengalami development ya. Nah, saat ini developmentnya nanti kita di bulan November nanti kita akan launching platform baru dan teman-teman nanti tentunya juga akan diundang mungkin oleh nanti tim marketing dari Mute, di mana platform baru itu akan kita ada upgrade dari berbagai fitur. Mungkin salah satunya adalah prediktif itu, apakah ada atau tidak mungkin bisa ditunggu aja nanti ketika launchingnya. Karena customer dari beberapa customer feedback yang kami terima memang ada beberapa yang seperti ini juga. Dan dataset Sonar itu kan kita adalah tech company ya, dan tech company itu kan senantiasa untuk terus melakukan development untuk produk-produk teknya karena kebutuhan itu berkembang. Apalagi di era digital sekarang itu semuanya cepat sekali. Sehingga dataset Sonar itu akan terus mengalami development dan ditunggu aja, mungkin nanti ini akan jadi input yang bagus untuk tim tech kami untuk kami adakan fiturnya dalam waktu ke depan. Itu aja sih. Baik. Radityo. Oke, terima kasih banyak. Semoga terjawab ya Bapak Radityo. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, boleh dibantu dijawab oleh Mas Alvano? Ya, oke. Pertanyaan kedua dari Mas Kiko ya. Mbak atau Mas nih? Apakah dataset Sonar bisa mengetahui consumer behavior dari penonton untuk preferensi membeli tiket bioskop? Tentunya bisa. Kita bisa melihat sebenarnya consumer behavior dari audiens ketika membeli tiket bioskop. Kita bisa tahu dari mana. Kita bisa melihat bagaimana mereka membicarakan pembelian tiket, kemudian mereka mengaitkan itu dengan platform-platform tertentu. Misal, ketika mereka ngomongin masalah beli tiket di XX1 gitu kan, terkadang pasti orang-orang ada yang cenderung misalnya, ya kemarin gue beli tiket misalnya di aplikasi XX1. Kemarin gue beli langsung di bioskop.
Nah, ini sebenarnya jadi part of insight dari tim insight untuk menganalisa lebih jauh lagi sebenarnya gitu loh. Kira-kira ketika misalnya orang ngomongin masalah pembelian tiket, sebenarnya kebanyakan itu mereka membeli tiketnya itu via apa sih dari percakapan gitu kan. Kemudian selain itu misalnya kita bisa tahu lebih jauh lagi misalnya kendala apa sebenarnya yang lebih banyak dibicarakan gitu loh ketika mereka melakukan pembelian tiket. Terutama misalnya untuk masalah yang di online misalkan seperti itu. Atau mungkin bisa lebih spesifik lagi, misalkan mereka pengen tahu sebenarnya platform apa sih selain official app dari masing-masing cinema platform ini yang sering dipakai untuk audiens membeli tiket. Karena kan kita tahu ya, ada beberapa e-commerce misalnya yang juga melayani pembelian tiket, gitu kan. Dan itu juga kita bisa tahu di situ gitu loh, dari percakapan di sosial media gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat, kita bisa menganalisa sebenarnya sejauh ini pembelian tiket sendiri sebenarnya konsumen itu lebih cenderung di mana sih? Apakah masih cenderung oke, gue datang ke bioskop terus kemudian ngantri gitu kan? Atau sebenarnya ya sudah online aja gitu loh. Dan selain itu juga problem-problemnya apa aja. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, tentunya bisa sih. Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih Mas Alvano untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Pak Kiko. Terima kasih sudah bertanya. Next, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Irwin. Boleh dibantu jawab nih oleh Mas Rio ya. Silakan. Sepertinya ada pertanyaan yang keskip ya Mutia ya. Dari Mas Fasa. Sebentar saya jawab dulu ya. Jadi di sini ada pertanyaan yang muncul, kalau di luar movie topik, apakah possible bantu report industry trend dari sosmed data? Jadi gini, memang mungkin saya coba luruskan lagi gitu. Jadi memang data-data yang kita himpun memang adalah data-data percakapan dari media digital dan sosial media gitu. Nah ini yang terkait movie adalah salah satunya aja sih Mas. Jadi kalau misalnya nanti mungkin Masnya butuh untuk kita tracking, misalnya boleh tahu dong kira-kira percakapan netizen di sosial media terkait brand tertentu atau industri tertentu. Nah, itu juga bisa kita provide datanya. Ini memang yang kita coba tweaking adalah tentang movie. Cuma tidak menutup kemungkinan apabila nanti ada request lain, kalau mau monitor percakapan atau mungkin mau lebih tahu lebih dalam ya terkait behavior terhadap brand tertentu atau topik tertentu bisa kita provide juga. Seperti itu. Terima kasih Mas Rio untuk jawabannya. Mohon maaf tadi terskip untuk pertanyaan dari Ibu atau Bapak Fasa. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Irwin ya. Boleh dibantu dijawab oleh Mas Wira? Silakan. Boleh. Oke, tadi pertanyaannya itu sebentar. Poin apa saja membedakan dataset sonar dengan media Oke, it's a good question sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya media monitoring dan analytic tools di luar sana kan tidak hanya dataset sonar. Cuma bukan bermaksud memuji diri sendiri atau bagaimana. Intinya toolsnya sama-sama bagus. Cuma kalau izinkan saya untuk memberitahu yang menurut kami menjadi kelebihan kami ini, pertama ada di kita adalah integrated platform, satu. Bahwa di integrated platform ini kita ada yang disebut sebagai analytic tools, di mana analytic tools ini juga bisa menjadi tools untuk menganalisa data-data di sosmed atau di online dari hashtag, keyword, dan account. Lalu kita juga memiliki data viral trend, jadi kira-kira yang sedang viral itu di real time ya, secara real time itu apa saja. Sama kita juga mempunyai influencer. Jadi kalau misalnya kita mau, let's say kita mau meneliti, bukan meneliti, kita mau bekerja sama dengan influencer, tapi kita nggak tahu database influencernya, tapi kita pengen nih untuk misalnya input, saya mau misalnya untuk parenting dengan follower dan engagementnya sekian, kita tinggal di input di platform kita, nanti muncul. Itu kurang lebih untuk opsi-opsi influencernya siapa. Sama kita juga memiliki social media manajemen juga, seperti itu. Dan ada juga tim insight, untuk membuat report dan lain sebagainya. So, kita adalah platform yang ditunjang dengan teknologi, dikombinasikan dengan human touch di situ. Karena again, sepintar-pintarnya AI, sepintar-pintarnya teknologi, itu masih belum sepintar manusia dalam memilah apa yang disebut sebagai emosi. Nah, berbicara emosi, dataset sonar. Jadi gini, dataset sonar itu kami bekerja sama dengan platform sosial media untuk dapat menarik data-data lebih banyak lagi.
seperti itu. Jadi kerjasama kita resmi, dan again data-data ditarik adalah data-data publik, tidak ada ancaman pencurian data pribadi di situ. Dan AI kita kan bergerak berdasarkan AI. Artificial intelligence kita itu diajarkan oleh linguis atau ahli bahasa di bahasanya. Jadi contoh, dataset Sonar saat ini ada di Thailand, ada di Malaysia, ada di Singapura, dan Indonesia. Masing-masing itu kan bahasa nasionalnya beda-beda. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Thailand, seperti itu. Nah, pola rakyat-rakyat di negara tersebut dalam bercakap atau dalam melakukan conversation di sosial media itu kan tentunya tidak berbasiskan kamus. Contohnya bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Berapa banyak sih orang yang ngomong di sosial media baku banget? Enggak, apalagi generasi saya milenial dan di bawah saya Gen Z, sering banget kita itu ngasih memberikan istilah-istilah yang baru yang tidak ada di KBBI sebenarnya. Nah, AI kami itu selain berdasarkan KBBI juga diajarkan oleh para linguis-linguis kami untuk mengetahui bahwa ini loh sindiran, ini loh sebenarnya adalah nyinyiran, ini bukan netral tapi ini negatif, tapi ini positif, seperti itu. Jadi kita bisa pede dengan tingkat akurasi kita di atas 50-80%, tapi again itu bergantung pada industrinya. Untuk industri-industri utama seperti FMCG dan financial, dan juga misalnya untuk policy maker, kita bisa pede bahwa angka akurasi kita untuk bahasa Indonesia itu ada di angka kurang lebih 70-80%. Kenapa nggak 100%? Again, sejauh ini belum saya temukan ada yang mampu 100%, karena itu tadi, kemampuan AI dalam memilah sentimen itu belum sebaik manusia. Manusia aja kadang-kadang kita kalau sama pacar suka miskom gitu. Dia bilangnya nggak apa-apa, padahal itu bukan nggak apa-apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu sih kalau dari saya untuk jawaban Mas Irwin, semoga menjawab ya Mas ya. Itu aja Mute dari saya. Terima kasih Mas Wira. Untuk pertanyaan selanjutnya ada masuk dari Mas Indika. Boleh dibantu dijawab oleh Mas Rio ya? Boleh. Silakan. Ya. Ini pertanyaannya, contoh data dari sampel film tadi kan dari assistant account ya, dari official account. Ada nggak contoh conversation banyak diomongin dari aset terbaru? Ya, jadi ini memang hanya sampel aja. Cuma kalau misalnya ditanya untuk pengolahan datanya, kita bisa mengolah dari untuk sosial media sendiri ya, kita bisa mengolah dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook, YouTube, dan TikTok. Jadi nanti kalau misalnya memang ada ketertarikan dari Mas atau Mbak, Bapak Ibu ya untuk coba dong saya pengen tahu percakapan tentang movie tadi cuma hanya dari spesifik channel dari TikTok misalnya. Itu bisa kita lakukan sepanjang memang kita bisa ngeter conversation-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini memang yang kita olah datanya ini across channel sebetulnya. Cuma kalau misalnya memang nanti ada channel yang baru gitu ya, atau misalnya ada keinginan spesifik untuk men-track dari satu source misalnya, dari online media aja, atau pengen tahu dong kalau di Instagram aja itu gimana sih kira-kira postingannya, dan itu bisa kita bantu untuk track. Seperti itu sih, gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Rio. Semoga pertanyaannya terjawab. Oke, langsung next ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Seruni. Boleh dibantu dijawab oleh Mas Ano? Iya, thank you buat pertanyaannya Ibu Seruni mengenai apakah dataset Sonar mencakup data penyebaran conversation berdasarkan lokasi. Iya, memang kita juga mencakup percakapan atau kita bisa mengkategorikan percakapan berdasarkan lokasi. Tapi untuk menampilkan lokasi tersebut, artinya harus ada dua syarat dari percakapan tersebut yang harus dipenuhi. Atau salah satu dari dua syarat itu, Mas. Yang pertama adalah kita track lokasi itu berdasarkan bio dari akun yang merilis percakapan tersebut. Jadi biasanya itu kan kalau kita lihat misalnya di Twitter gitu, di profile bio itu biasanya suka ada location kan. Nah itu kita bisa tarik datanya untuk bilang bahwa akun ini berasal dari kota mana atau dari provinsi mana, misalkan seperti itu. Nah yang kedua kita bisa lihat itu berdasarkan dari tag kontennya gitu. Kan sekarang kita bisa lihat nih kayak misalnya Instagram gitu kan, dia nge-tag lokasi di mana gitu kan, terus kemudian atau di Twitter juga kadang nge-tag lokasi di mana, itu juga kita bisa tahu gitu loh. Tapi yang jadi isu nggak cuma istilahnya nggak cuma di seluruh sosial media platform, terutama di Indonesia itu ada tidak semua orang itu menampilkan bio atau tagging lokasi dari setiap konten yang mereka rilis. Itu satu. Karena terkadang mereka juga
tidak secara akurat menyebutkan lokasinya di mana, tapi itu kadang berbeda dengan bionya. Contoh misalnya mereka mengeluh misalkan, oh saya kena macet nih di Blok M misalnya gitu ya. Tapi di bionya dia nulis bahwa dia itu berasal dari Medan misalkan gitu. Nah itu kan ada dua metode yang nantinya bakalan kita coba lihat sebenarnya. Pertama kita lihat dari kontennya, kemudian kita lihat lagi dari bionya. Tapi kalau ditanya apakah bisa, yes bisa. Tapi itu tadi tidak semua data menampilkan lokasi, gitu sih. Semoga menjawab ya, Ibu Seruni. Thank you. Terima kasih Mas Alvano untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dibantu jawab untuk tambahan dari Pak Radityo, dibantu oleh Mas Wira. Boleh, Mas Radityo ada pertanyaan. Apakah ada batasan keyword nggak ya untuk setiap topik conversation yang hendak di-track? It's also a next question. Terima kasih Mas Radit. Jadi untuk keyword, kita tidak ada batasan alias unlimited. Jadi mungkin bedanya skema dari dataset Sonar dengan company yang lain adalah dataset Sonar itu kita untuk dari keywordnya kita limited, hanya saja untuk hashtag dan account ini bisa account Twitter, account Instagram atau account Facebook, Facebook page itu memang dibatasi. Nah, batasannya itu nanti tergantung dengan paket yang akan diambil. Cuma paketnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh tim sales kami ya. Kalau misalnya apa nanti akan dihubungi oleh tim sales. Nah, lalu dan dataset Sonar ini sebenarnya berbasis kuota. Berbasis kuota itu maksudnya seperti apa ya? Sama seperti kita mungkin beli pulsa gitu kali ya. Make sense-nya seperti ini. Jadi let's say misalnya kita mau misalnya dari Mas Radit tadi dari Mendikbudristek, dari Kementerian Pendidikan ya, Budaya dan Riset dan Teknologi. Nah, misalnya Kemendikbudristek ini kan sedang ada G20, seperti itu. Ada pemaparan dari Pak Menteri, misalnya seperti itu. Nah, let's say misalnya Pak Radit mau memonitor nih, seperti apa sih feedback dari pemaparan dari misalnya Pak Menteri, gitu. Seperti apa perbincangan terjadi di sosial media. Nah, data-data itu kan biasanya kalau misalnya ditarik, itu kita hitungannya per data. Nah, data itu yang disebut sebagai kuota. Jadi, misalnya Pak Radit dapat kuota 10 juta, maka kuotanya adalah 10 juta itu. Setelah ada 10 juta data yang ditarik, maka kuotanya sudah habis. Kalau kuota sudah habis, gimana? Tinggal di top up lagi. Seperti itu. Tapi seberapa banyak kuota di awal, itu nanti adalah negosiasinya dengan tim sales kami. Seperti itu. Jelas ya, Mas Radit? Ya, itu aja dari saya. Mungkin dari Mas Ano dan dari Mas Rio, ada tambahan mengenai kuota dan lain sebagainya? Dari aku udah cukup jelas sih. Mungkin sedikit info aja bahwa penting juga untuk kita mengetahui sebenarnya data apa yang pengen kita monitor, data apa yang pengen kita analisa. Jadi terkadang yang sering kita hadapi itu misalnya kayak gini, kita pengen monitor semuanya, misalnya kayak gitu. Nah, itu bakalan agak sedikit rancu nantinya untuk menentukan sebenarnya apa yang bakalan kita ambil sebagai insight gitu loh. Karena penting juga buat kita sebagai analis dan juga brand sebagai klien juga untuk sama-sama berdiskusi mengetahui kira-kira objek mana sih yang sebenarnya kita pengen analisa, data seperti apa yang pengen kita analisa, tampilannya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa. Paling itu aja sih. Thank you. Oke, sama nambahin lagi dikit mengenai privacy. Kenapa dari tadi saya bicara privacy? Karena tidak pengen juga ada kesalahpahaman bahwa data-data yang kami tarik adalah data-data yang bersifat pribadi. Tidak. Bahwa salah satu komitmen Dataset Sonar adalah kami menghargai data-data pribadi dari semua pengguna sosial media, dan kami tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan kemarin. Jadi tenang aja teman-teman atau para teman-teman customers bahwa tools kami itu menjunjung tinggi data pribadi juga. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Wira dan Mas Alvano, juga Mas Rio untuk sesi question and answer saya sudahi. Selanjutnya, di next slide. Oke. Sebelum kita ke sesi door prize, boleh sedikit nih Mas Wira disampaikan? Saya mewakili tim sales, kita juga ada promo report, karena Q4 ini saya pribadi sering berhubungan dengan customer, mereka tuh tiba-tiba pengen tuh bilang, Mas Wira, ini saya itu pengen ini dong,
tolong buatin report, karena terakhir itu kita bikin campaign di quarter berikutnya, Thomas saya nggak sempat untuk bikinin report. Boleh nggak dibikin report template-nya seperti ini. Bisa, cuma kemarin tuh harganya memang agak besar, harganya itu di angka kurang lebih 500 ribuan per hari. Nah sekarang di Q4 siapa tahu dari teman-teman ada yang butuh mendadak untuk pertanggungjawaban ke atas mungkin, atau memang untuk sekedar insight saja, kita ada promo report. Bentuknya seperti apa, briefnya seperti apa, feel free, karena kita highly customizable. Report ini nanti akan langsung dibuat oleh tim yang ahli, timnya Mas Ano dan timnya Mas Rio juga. Remember, ini adalah human touch, jadi memang yang membuat reportnya adalah manusia yang mengerti sentimen ya, bukan cuma AI yang baru paham mungkin 80%. Seperti itu, jadi kita ada promo untuk 3 bulan data ke belakang, dari bulan Juli sampai September di kuartal 3 berarti ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman butuh, silakan feel free untuk kontak emailnya, nanti ada di slide berikutnya untuk menghubungi tim sales kami. Seperti itu. Itu aja Mutia. Terima kasih Mas Wira sudah menyampaikan untuk promo reportnya. Di next slide. Baik, ini saat yang ditunggu-tunggu, sesi primadonanya. Untuk door prize. Oke, untuk door prize kita akan langsung switch screen. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Deng, siapakah pemenang door prize ya? Oke, untuk Mbak Dea, selamat. Ini untuk door prize-nya nanti bisa dihubungi dengan tim kami. Kita akan pilih by the way untuk 3 pemenang door prize dari data sessional hari ini ya. 2 lagi silahkan di spin. Loh, Mbak Dea. Mungkin ini nggak balik ya. Kita ulang ya, sah ya. Hokinya besar ini. By the way itu Mas Dea. Hokinya besar. Sebenarnya. Itu Mas Dea. Mas Dea ya. Siapa pemenang kedua? Mas Mbak Hastu ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Hoki siapakah di hari ini? Saya, oh bukan. Mas Arya, yeay. Selamat untuk ketiga pemenang untuk prize kita hari ini, dapat Imani ya, dapat saldo Imani. Nanti akan dihubungi lagi oleh tim kita. Baik, kita switch screen lagi ya, izin sebentar. Next slide. Oke. Berakhir sudah webinar kita hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di webinar kita Let's Go to the Movies hari ini. Terima kasih juga untuk para speakers yang luar biasa sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi materi. Semoga materi yang disampaikan oleh para speakers kita hari ini memang bermanfaat, insight-nya sangat bermanfaat juga untuk organisasi ataupun untuk Bapak Ibu sekalian. Gitu. Terima kasih banyak. Saya ingatkan juga jangan lupa untuk isi form untuk event feedback-nya sudah saya sematkan di room chat untuk mendapatkan materi dan recording webinar hari ini. Itu saja dari saya. Sampai bertemu kembali di acara dan event selanjutnya dari Data Sessionar. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.